Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para subscriber semuanya, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja ya. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kita saksikan kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha mengenai kisah asmara mereka. Langsung saja kita tonton, yuk. Aku ini gak setuju banyak hal, tapi aku lak murah loh, aku lak gak terus nete-nete ta muring-muring mulu-mulu lak gak. Wong aku iki biyen berdirinya negara ini juga kurang maslahat. Tapi aku gak tak jelas nang awakmu, pokoknya pendapatku ngono iku. Undang-undang dasar iku ya gak membedakan antara presiden, kepala pemerintahan dengan kepala negara. Misalnya pasal 6, pasal berikutnya. Presiden adalah kepala upamane. Itu sih nggak ada masalah. Kepala negara itu beda sama kepala pemerintahan. Kepala rumah tangga beda sama kepala keluarga. Beda. Lah nek saiki KPK itu bawahannya presiden, terus sing meriksa presiden sapa? Loh, wong presiden itu gaenane KPU, kok KPU bawahannya presiden lah ngono. Itu karena kesalahan undang-undang kita sendiri. Iku itu pun wis dirusak gak karu-karuan, cek gampang nyolong dirubah menjadi undang-undang 2002. Dadi nek kon ngomong NKRI harga mati, wis matek ket biyen kok. Lah ngono. Wis dudu Indonesia sing koyo ngene iki asline mulane aku gak gelem ngurusi kecuali Allah memaksa saya. Gak iso ngurusi perkabupaten sampean gak yo apa Pak. Selama sampean di dunia, kon gawe ngene elek gawe kene apik gawe kono ya tegak. Kebahagiaan seseorang adalah neraka bagi yang lainnya selama Anda hidup di dunia. Itu pun ditambah tidak berniat baik. Gurung mesti menteri punya itikat baik untuk rakyatnya. Gurung mesti wakil-wakil rakyat punya itikat baik untuk mewakili rakyatnya. Wong nemoni kon gak tahu. Kelompok ngene gak tahu. Acara iki kan kudune dibikin bersama-sama oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lah ngono kudune ya. Duduk iki sekarang sing ngadakno arek-arek enom. Makanya aku berpikir nang arek-arek enom iki meneh-meneh kon sing mimpin rek, jangkepono pikiranmu, ya, jejeko pikiranmu. Lah ngono jare Cak Anto. Lagi gak jejek kabeh ancane gak duwe niat baik kok. Ancane gak tapi duwe niat baik Jakarta iku, ngono lho. Mulane aku nang desa-desa. Lho tapi perubahan apa lho? Aku gak iso ngrubah, aku mek iso ngejek jagung kok. Engko sing nyokulno Gusti Allah kok aku. Anggitmu pesawat Garuda sing biyen mendarat di Sungai Bengawan Solo, iku nek gak diewangi Gusti Allah iso ta mendarat di kono gak meledos. Kan lho sapa sing memandu pilotnya? Kan lho sapa sing mandu pilot? Engko tak kandhani kok jaru canun kok klenik-klenik ndasmu, menenge ta kon. Gitu loh. Nah, makanya takono sing arek tau krungu ya. Lho iku dipandu pilote. Oke, agak naik dikit. Oke, kanan dikit, dipasno. Terus sing gak tahan pramugari situ terus ambios iku terus satu-satunya mati dia, selebihnya selamat. Nah, mulane arek-arek sing wedi rokok munda sak piturute ya. Aku ngerti penderitaanmu, ngerti kekhawatiranmu. Tapi aku takon, mosok sih kon urip di donya pisan tergantung pabrik rokok? Kon gak iso ta maklar-maklar nopo ta apa ngono ya? Dodol es degan ta apa ngono lho. Jadi yang saya bawa ke Anda bukan perbaikan negara, wong negara dan pemerintah gak sependapat karo aku gak sependapat karo mereka, dan saya juga tidak ada di Indonesia, tidak penting di Indonesia, dan aku juga tidak akan memaksakan diri untuk menjadi penting di Indonesia. Aku penting untuk cintamu, dan engkau penting untuk cintaku. Muga-muga Gusti Allah ngabulno ngono lho, ya. Aku berharap betul sama anak-anak muda ini. Misalnya wingi demo wis ono arek STM, ono arek SMK, ono arek SMA ya, gurung tahu kedadian Cantok. Selama ya ada Indonesia belum ada anak sekolah menengah melok demo. Masih kok ya ono cacate. Ono sing direkayasa, ono sing arek STM demo. Masa mau ngentot aja di atur negara. Ya ono ngono. Loh,
Ya aja moreng-moreng, urip iku ana cacate. Urip iku ana cacate. Sing wangi lak lenga wangimu nek ambumu lak badhek. Ya toh? Wis silite masya bintang film paling ayu, silite ya tetep badhek. Urip iku ngono iku aja moreng-moreng. Di antara arek sing pakai jilbab, apa kabeh taat syariat, kabeh salat gak sih? Ana jilbab mergo cegah angel-angel. Loh. Dadi ancane ngono iku urip. Kiai yang ngono, ana sing kiai temen, ana sing kiai-kiaian. Seniman yang ngono cantik ya, ana sing seniman temen, ana sing seniman-senimanan. Biasa, urip ancane ngono iku. Mulane awakmu tujuane iku donya ta akhirat. Nah nek kon wis gak percaya akhirat sejak awal kaya Amerika, Korea, semua gak percaya akhirat. Tahu ta njupuk tambang emas terus Al-Fatihah sik ta njaluk izin nang Gusti Allah. Makanya malam ini adalah acara yang menurut Allah dipuji dan insya Allah diberkahi semua yang hadir. Mergo iki acara sedekah desa. Kudune sing diadakno setiap tahun di Indonesia adalah sedekah negara. Jadi sekali sedekah negara sak Indonesia kena kabeh lak ngono. Ki gak mek cirit-cirit desa iki, desa iki, desa iki. Sedekah kabupaten yo gak ono to. Kan gitu. Kan gitu. Gak masalah. Karena pemerintah pusat aku takon ono ta sidang kabinet dimulai dengan presidennya ngomong ya kita harus hati-hati ya kalau kita punya pendapat harus sesuai dengan pendapat Tuhan. Ono ngomong ngono. Tahu tak Gusti Allah dihadirkan di sidang kabinet? Tahu tak perusahaan iku njupoki batu bara, njupoki lenga, njupoki emas terus selamatan sik nang Gusti Allah? Lega ono, kabeh mau dicolong-colong diambil saenake dhewe. Dadi saiki ndek donya iki rek, uang iku tujuane donya kabeh ya ta gak? Tapi ngelu ndase mergo donya. Lah kon iku lha apa ndolek donya? Wis ndek donya sing kok dolekin donya terus ngelu ndasmu mergo donya. Cik gobloke kon niku. Nah aku kan ndolek donya kok. Aku kan ndolek donya ket biyen. Aku kan ndolek bojo ayu teko-teko dhewe. Mergo aku berpihak kepada sing duwe donya. Lah ngono sih. Kon niku wis ndolek donya, ndolek sugih, ndolek rekening tinggi, ndolek akses, ndolek investor, mari ngono ndasmu rengat dhewe, pecah dhewe mergo dhuwit. Lah ngono. Urusanmu mek dhuwit kabeh, tapi gak ono sing sukses to. Gak ono sing sukses to. Aku gak tau ndolek dhuwit seumur hidup. Aku rene, aku gak urusane kok. Aku kok disangoni tagak karo Kiai Kanjeng terserah Kiai Kanjeng. Disangoni pira aku terima, nek panitia gak nyangoni kebacut panitia. Lho masa iso kon nglakoni ngundang arek saenike teko Jogja duwe anak bojo nggawa gamelan saenike terus gak sampean sangoni iku sampean menungso ta setan lak ngono. Tapi tidak ada transaksi. Yang ada adalah tepo seliro satu sama lain ngono rek. Masa ana dayo gak kok suguhi wedang, apakah dayo yang nuntut wedang? Ngono lho urip iku. Nah saya memakai akhlak, saya tidak memakai transaksi ekonomi. Jadi sampai saiki aku gak tahu duwe konsep sugih ta melarat, gak tahu. Gak tahu. Aku gak tahu kepingin sugih, aku ya gak tahu wedi melarat. Terus pokoknya aku nganut nang Gusti Allah ya apa carane. Wong buktine apa? Aku nek ndolek bojo sapa sing gelem karo aku? Penggawean gak jelas, gak duwe kantor. Seniman iku apa sih? Ya cak antok. Seniman iku pendapatan itu kondilak gak jelas ya. Lah gak jelas. Dadi aku iki biyen ketemu bojoku iku jenenge Novia Kala Menjing iku ya. Aku karo Kiai Kanjeng pentas di Senayan, ya di Senayan ya. Terus pas bulan puasa terus buka bareng nek ngarepku ana Novia. Ketoke kok cocok karo iki ngono atiku. Langsung tak lamar, gendeng to. Lho ancane gendeng sing arane aku gak gendeng sapa? Langsung tak lamar terus aku didoni lho baru kenal kok sudah ngelamar-ngelamar cuh ngono iku. Lho, dia lupa ilmu kimia. Kalau ludahmu menciprat ke muka orang lain maka zat-zatnya menyatu dunia dan akhirat. Ngono. Ngono rek. Aku gak ndolek lho, wallahi gak ndolek lho. Aku dhuwit ya gak ndolek. Gaya apa ndolek dhuwit? Dhuwit sing kudu ndoleki kon. Ya ta gak? Kerja keras, dadi wong apik, dipercaya orang lain, otomatis duit melayu nang awakmu. Ya tak gak?
Timbangane kon ndolek duwe akhirnya ditangkap KPK. Ya ta gak? Lah ngono. Nyun sewu rekor terbanyak loh Malang iki rek. Ya, aku gak ngersuloh dan saya senang mereka ditangkap, saya senang mereka masuk penjara karena itu adalah proses yang baik untuk keselamatan hidup mereka, betul enggak? Bayangno kon nyolong gak ditangkep. Lah elek sih. Nyolong iku sing apik terus di penjara. Lah ngono, dadi penjara itu untuk membersihkan hidupnya, betul enggak? Jadi ucapkanlah selamat. Kirim WA karo bapak sing sekarang ditangkap. Selamat ya Pak, itu. Sampean sedang menjalankan proses kebenaran, betul enggak? Ngono. Nyolong plus gak ditangkep sama dengan nyolong kuadrat. Ya tak gak? Nyolong plus ditangkep plus dipenjara sama dengan 0. Ya tak gak? Ngono. Lah enak 0 saya timane utang kon, ya. Ngono. Jadi aku ndelok urip iki sejem lan ndelok Indonesia iki jane akeh sing aku gak setuju. Pendapatmu mengenai Bung Karno gak padha karo aku. Nek tak buka ya sakno awakmu. Pendapatku mengenai Pak Harto gak podo karo awakmu. Pendapatku mengenai Gus Dur gak podo karo awakmu. Apa pendapat tentang saiki gak ono sing podo karo awakmu. Nek tak buka aku sakno kon-kon iku wis gak duwe duwe. Penggawean wis terancam terus tak critani sing gagal tambah stres kon. Akhirnya nyoban nyabone bendino. Gitu loh. Jadi teman sekalian, hidup itu tidak seperti yang difikirkan manusia. Ya, hidup itu tidak seperti yang dikonstruksi oleh ilmunya manusia. Hidup itu lebih luas dari itu. Min haitsu la yahtasib. Awakmu apal to? Mayyatakillah yaj'allahu makhrajan. Wis diwaca surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beli 1 dapat 2 dari Allah. Engko diwaca dhewe. Wa may yatawakkal 'ala Allah, beli siji meneh, awakmu tuku ning nganggo takwa oleh loro, nganggo tawakal oleh loro. Wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Iku rumus jelas dari Allah. Dadi aja nek wedi karo ekonomimu, aja nek wedi. Sing penting sampean obah terus. Sikil digawe mlaku, tangan digawe nyambut gawe ya toh, pikiran bergerak, angger aktif mesti ana rezekine. Allah menjamin. Wong binatang melata saja dijamin oleh Allah kehidupannya. Apa meneh menungso? Apa meneh anak buah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tak gak? Nek sampai kon menderita nemen padahal kon cedak karo Kanjeng Nabi, sing gak trima sapa? Kanjeng Nabi dhek mesti demo munggah. Ya napa karep sampean niki arek-arek ngono kok. Akhirnya dikai gas air mata, ngono karo malaikat. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk neng ayu hafidho, angel gak? Angel. Nggak dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sak kenae. Lah itu ya pinter itu. Karena nggak dari barang angel. Jelas ya? Kalau aku lawan wong keramat, kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai Rabi saya gitu. Baru kanya ngaji saya terus sesuai Rabi. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim gitu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabe non antuk ngalim, orang usah gitu." Lala sekian seleksi itu yang dituju itu saya, ya alhamdulillah gitu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Sama lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau no ustad kok kangelan beli bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dhewe, waduh. Semuruah cara kula muruah. Dit tahqiqati kang kitab muharrar iku duweni status sing banget tahqiqe. Maknane al-katsirati kang banget akeh fil ilmi ing dalam ilmu wa tadqiqati lan banget detaile al-ghazirati kang jelimet. Ghazira itu tumancep sing sampai dalam tuh. Ghorzun dari kata apa ibroh ditancapkan itu namanya ghorzun apa? Jarum ditusukkan itu namanya ghorzun apa? Kalau nusuknya benar-benar sampai dalam itu jenis tasrizat. Artinya pemahamannya itu detail. Misalnya begini, saya beri contoh. Tawaf itu ngitari Ka'bah apa? Tidak, definisi tawaf itu ngitari Ka'bah.
Lah kalau ngitari Ka'bah, semua jasad dari Ka'bah ini harus terkitari. Nah, sementara ternyata Ka'bah ini punya pondasi namanya Sadarwan. Di bangunan Ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene kan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah, kalau kamu tawaf nginjek Sadarwan, berarti ini tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Makanya terus semua kitab fikih mengatakan kalau tawaf hindari dekat dengan Ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sadarwan, berarti tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Nah itu namanya tahqiqat apa? Detail. Apa? Detail. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari Ka'bah, bukan di atas Ka'bah. Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i tapi apa? Tawaf. Faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Kenapa diistilahkan tawaf bukan sa'i? Karena tadi Anda setar dari sofa itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur terus sampai Marwah, agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa supaya mahallul dzahab bukan mahallul rujuk, biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahqiqat. Orang yang tahu itu disebut ditahqiqat. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf? Karena memang ada unsur lingkaran, yaitu karena tempat mahallul dzahab bukan mahallul rujuk. Ya dong ya. Nah itu cerdas ini, no? Atau begini misalnya, kamu bikin karangan amatir, masih amatir ngarang kitab. Kan batasi wajah itu min manabitis sya'ri roksi, misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul, pasti menambahi walau ghaliban. Kenapa butuh tambah walau ghaliban? Ada orang yang budak manabitis sya'rinya di sini. Sehingga kalau tidak ditambahi ghaliban, nanti orang budak wudunya harus sini karena manabit sya'rinya di sini, di belakang misalnya. Makanya semua kitab disebut mana biti sya'rihi tapi ghaliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Paham ya? Lah anak paham niku jenenge wis ditahqiqat. Wis oleh ngundang bahasa labah, paham ya? Nah orang anak alim murid bahasa, nah orang murid apa? Jadi lebih sederhana. Jadi nara alim lihat saja gurunya. Anak basal kan sakit. Lalu kalau nggak ngoten, kalau menjanji mbak. Dulu saya pernah jadi puji bangun paling saya kenang. Jadi kiai wisen mbak, anak rati murid alim wisen berjaya kata bangun. Saya pernah kenangan kalimat yang paling saya suka itu. Jadi kiai anak rati murid alim wisen. Seorang rati murid najih wisen jadi kiai. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati. Terus beliau cerita. Dhisik Zakaria Al-Ansori alim-alime wong, di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus beliau punya murid Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Cerita yang ngarang Ithaf itu punya murid Kiai Abdul Manan, punya murid Kiai Abdullah, punya murid anaknya sendiri Kiai Mahfud Termas, punya murid Kiai Fakih Mas Kumamba. Masuk Basim As Ari Badalhar, Mbah Khalil Lasem, terus Mbah Bedowi, itu semuanya muridnya Kiai Mahfud. Jadi titenane wong alim nak di murid alim. Sama rahasia krungu itu definisi itu. Dan itu harus kita kobarkan definisi itu. Supaya korbannya banyak. Ketok kabeh. Memang harus seperti itu. Nah, saya ini sudah agak-agak bener. Nah, sama dengan Pak Haris Alim aku sudah bener karena dia murid saya di Ma'atali Sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum mujma'al, ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai apa? Mujma'al. Tapi ini masih khilaf sudah belum semale. 50-50 ya. Nanti nunggu sampai apa? Musmal. Karena tadi saya ulang-ulang ya, pokoknya kama tasarrufa di Muhammadin adna. Aku yakin kholnya Mbah Zubair itu dia akan sebesar itu andekan Mbah Mun tidak salim itu pasti. Kholnya Mbah Mutamakin itu enggak sebesar itu kalau duriannya tidak yang seperti sekarang. Barokahnya duriannya tetap murid-murid matolek, murid-murid pondok, maka halnya tetap seperti itu. Wah ini penting kita jaga, tradisi ini kita jaga.
Ya, tradisi ini kita apa? Kita tasyarruf bil ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya, nasab tidak harus gen ya, apa? Boleh apa? Orang sing anak Karmin terus lemes. Biasa mah. Terusan itu begini. Min karomati. Min apa wamin dulu? Ada wawunya apa enggak? Langsung min. Min karomati hiu setengah sangking keramati Imam Rafi. Mau te perkara sudah kan diceritakan apa ma anasyajirotan adoat alaihi lama fukida waktu tasnif. Rata-rata kalau kiai alim baca itu fukida, meskipun mabninya maklum. Tapi ya, kalau dibaca fakoda ya gak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya. Ada beberapa kalimat yang meskipun maknanya mabni maklum, tapi selalu dibaca mabni majhul. Di antaranya tuh udima, junna, fukida. Itu tapi ada wajib ya. Maksudnya ada wajib, kalau tidak ada dosa gitu. Junna itu wong sing dijino wong edan kalau mana nih. Meskipun bacanya junna, tapi ya tetap maknanya wong edan. Padahal maknanya mestinya kan di edan no. Padahal edan dewi. Terus orang kesemper, orang kesemper apa bahasa Indonesia? Insan itu. Bahasa Arabnya kan uhnya alaihi. Pakai redaksi mabni majhul. Jadi ada lafaz-lafaz yang selalu mabni majhul. Orang gila itu mestinya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang gila bahasa Arabnya majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan karena isim fa'il kan. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kok do pinter nak Bapak Majnun. Kita udah tertarik. Jadi ada lafaz-lafaz yang secara kudrati itu apa? Mabni majhul. Meskipun maknanya maklum. Jadi misalnya Zaidun majnunun, digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya majnun. Nah, harusnya kalau nuruti makna kan majnunun digilakan orang. Gila-gila. Ya jadi ada lafaz-lafaz yang kayak bayi yang hilang bahasa Arabnya ya mafqud, apa? Makanya kalau ada babu irsil mafqud. Makanya kamu boleh baca fakoda ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya. Boleh fukida, ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala, beliau keramat terus pohon di sekelilingnya menerangi. Ya, boleh dibaca fukida atau apa? Fakod. Teman milih mana? Lama fukida semangsane kelangan sapa Imam Rafi'i waktu tasnifi ing wektu ngarang kelangan ma ing perkara yusri juhu kang iso madangi apa ma Imam Rafi'i alai ala tasnif. Bahwa al-muharrar iku kathir fawaidi. Soal domir terserah sampeyan. Pokoke domir fit domir. Pamalam ya'rifi domir falaysa lahu. Domir itu madkur ya kena pokoke. Karena domir itu mesti ada bohongnya. Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata. Saya itu sering meneliti Quran. Tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain karena buyut-buyut saya dulu itu fanatik ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbah Mun juga ngajar Jalalain, saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbah Soleh Damaran itu gurunya Mbah Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu tak anggap tafsir paling berani dalam bab domir. Kata beliau, saya masih tak tulis itu. Ya juzu tanwi'ud domair fil Quran. Mentanwek domair itu boleh di Quran. Karena memang semua domir itu sebetulnya tauze itu separuhan. Gak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud domir sama marjiknya itu mesti beda. Dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini. Inti dirhamun wanisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Sapa Haris gak ngerti salahnya. Belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Inti ku ing sandinge ingsun dinarun tisak dinar. Wanis suhu lan separone dinar coba. Misalnya sampean bilang ini, saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya, berarti 1.500. Lah nyanya ini kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain? 1.000 yang lain. Ya enggak? Paham ya? Sama di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa, terus Allah cerita
Orang baik adalah orang-orang yang gini, wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya qutilu ya tidak ikut qatalu, yang qatalu ya tidak. Lah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang qatalu apa yang qutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur gak mau merujukkan domir. Makanya wa te mengkono lahu gede mengkono wa fi'lan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair gak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan domir detail, termasuk bahasa hal itu. Kalau merujukkan domir detail. Tapi karena domir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauzek. Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk candal itu tidak kembali ke ainul marjek, tapi ke modifikasi. Paham ya? Dan itu ya, jadi ya pinter-pinteran. Kamu milih mana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang nggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya ini aroni aksiru khamran. Khamran sendiri maknanya kan bi'tibarima yaul. Karena hakikate aksiru inaban sing saya siru khamron atau saya ulu khamron, saya meras anggur yang akan jadi khamr. Nah dari awal lafadz Arab itu sudah sedemikian sehingga misalnya begini, tak beri contoh tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya, ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Coba Quran karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran Karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana juga? Ke Quran Karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran Karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenag di Kudus? Kalau kamu maknani Quran Karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah usah terangkan kubu sebelah itu mana ya. Yang megang Quran tidak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran Karim yang di Lauh Mahfuz, tapi Quran Karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun terus tanzilum. Nah sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil, Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Yo angel ngaji ngrujukno domir sak penggawean. Lalu ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim angel terus gak usah alim. Itu wong pinter. Jadi saya ibarat itu ganti. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus itu, naik pinang itu apa panjat pinang. Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang enggak naik ya pinter. Karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel. Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak uladai lagi ya. Naik pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel, hal sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Ini natijah kacau. Tapi saya punya sisi, kenapa saya hormat wong bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu mas. Ini ijazah agak hoax ini, tapi ya sudah lah, ini senam otak itu. Ya makanya ya sudah lah, nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ya sih. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk neng ayu hafido angel gak? Angel. Dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sak kenae. Lah itu ya pinter itu. Karena dari barang angel. Jelas ya? Loh nak kula niku wong keramat ora kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai rabi saya gitu. Baru kanya ngaji saya terus supaya rabi. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabi non antuk ngalim, non ora usah gitu."
Lala sekian seleksi itu yang dituju itu saya, ya alhamdulillah itu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tahu lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau ono ustad kok kangelan golek bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dhewe. Waduh. Semuruh ajar kula muruh. Kalau terus nggak. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahada atau gua al hadir dihnan coba. Hada mukhtasar misalnya. Hada itu coba gak ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya Sarai bingung. Ayil hadir dihnan yang hadir dalam khayalnya. Ya memang gak ada rujuknya coba. Hada itu belum terjadi kok dibilang hada. Nanti bahada nih, orang coba. Ya sudah akhirnya setiap kiai waktu ada ayil hadir zihnan itu kata. Ya jadi domir, makanya Bakarim nggak mau merujukkan domir. Bakarim itu gurunya Bamun, termasuk gurunya Bamun Kiai Lirboyo. Mergo ad-domir fit domir. Famalam ya'rif fit domir falaysa lahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono. Bahwa te mengkono iku lahu kote mengkono. Nah takoki, kena apa anut mazhab Bakarim? Bakarime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya domir itu tidak usah rujuk karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi. Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu karena sudah dibunuh. Tentu tidak bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu yang kotalu maupun kutilu. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Jadi jenis ad-domir fit-domir. Apalagi bahasa Arab itu dari awal sudah menyulitkan kita. Misalnya muhalliki naru'usakum coba, yang mencukur kepala. Yang dicukur itu rambut apa kepalanya. Jadi bahasa Arab itu memang dari awal itu harus dianalisis pakai balaghah. Ya sudah memang seperti itu. Makanya wong alim yang angel tenan itu karena ya tidak belajar balaghah, belajar ini itu repot. Dan yang menghindari barang sulit itu orang pinter. Sudah tahu sulit kok diayahi itu kan goblok. Ya kalau sulit ya harus fal jahil alim karena menghindari barang apa? Sulit. Tapi ya goblok terus akhirnya goblok. Wa wa ta'al muharrar katsirul fawaidi wa akeh faedah, akeh pira-pira faedah umdatun tur dadi pegangan fi tahqiqil madhabi ing dalem nahqiqno madhab. Matek seperkara dhaba kang bermadhab ilahi marang sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabu lan pira-pira ashabu Syafi'i minal ahkami sing pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah majazan hal dadi majaz min makani dhab atau an makani dhabi saking mestine panggonan lunga. Jadi misalnya gini ya. Saya kalau mau ke Jakarta berarti saya menuju Jakarta, zahabtu ila Jakarta. Harusnya madhab itu untuk hal yang fisik apa? Tempat tujuan pergi itu namanya madhab. Zahabtu ila Jakarta. Nah, zahabtu ila madhab ilaihi Syafi'i. Jadi akhirnya ya dipakai. Ke Jakarta itu artinya apa? Menuju Jakarta. Berarti Jakarta menjadi tempat tuju. Ya sudah, madhab Syafi'i menjadi tempat tujuan kita. Jadi akhirnya dimajaskan. Terus mu'tamadun tur utai kitab muharrar dadi pegangan lil mufti kedhe wong sing ahli fatwa wa ghairihi lan yan mufti min ulir rohobati saking wong sing duweni seneng fikih ashabiyatikse sing duweni rohobat wa ya bi fathil ghaini lan fathaihin jam'u rohbatin bisukuniha. Tapi terus nanti di fathah semua karena fathah ada khaful harokat. Jadi mufradnya rohba ya mufradnya apa? Rohba tapi setelah jamak rohobat. Boni wa qatil tazamalan teman-teman nyanggupi sapa musannifu sapa wong sing aran kitab muharrar rahimahullahu taala ayanusa ento ngenas sapa sahibul muharrar fi masailil khilafi ing dalam pira-pira masalah khilaf oleh ngenas salama ing ngatere perkara soha kana sewu mas sapa mu'dzamul ashabi gede-gedene ashabu syafi'i fiha fi masailil khilaf wa wafa lanuhoni sapa sahibul muharrar bitahfifi wa wafa wa tasdid lan tasdid wa wafa
oleh nyanggupi bima klan perkara iltazamahu kang nyanggupi sapa musannaf ku ing ma hasbamat tola alaihi sekirane ningali sapa musannaf ali ing atase ma fala yunafi mongko ora nafekno apa dalika istidraku ali atase fil mawadi al atiyah. Niki kritik Imam Nawawi. Imam Rafi'i itu sudah sanggup akan mentasih mazhab yang kurang pas. Ya maksudnya sanggup itu ya kalau pas dia ingat, kalau pada ingat ya enggak. Ya itu kan normal. Artinya gini, yang namanya manusia itu kadang yang kata Imam Suyuti as-sokheh itu nanti cara Imam Nawawi tidak sokheh. Jadi nanti kitab ini jadi kitab ya seperti itu. Al-As-Sokh kada, cara Imam siapa? Rafi'i. Terus direvisi sama Imam Nawawi Al-As-Sokh kada. Perlu saya catat ya, Nawawi sampai Rafi'i itu 3 guru. Saya seperti keterangan kemarin ya, Nawawi ke Rafi'i itu 3 guru. Terus Rafi'i ke Imam Ghazali itu sekitar 1 sampai 2. Nah, ini begini saya beri contoh ya. Yang ini contoh ini mesti benernya karena ada di kitab. Orang sujud itu yang penting itu watul jabah. Sehingga definisi sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Ya sudah, kalau watul jabah alal ardi berarti sudah sujud, sudah sah. Kata Imam Rafi'i itu al-asoh. Ya, saya ulang lagi. Kata Imam Rafi'i al-asoh. Terus Imam Nawawi mengkritik itu. Al-asoh adalah sujud itu bisab'ati al-dhum yang melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rubaten, wal kodame. Ya, jabhah, yaden, 2 lutut, wal kodame. Nah, itu perdebatan 2 ulama besar. Tentu para penggemarnya, orang yang Rafi'i sentris tentu membela Imam Rafi'i. Saya beri contoh misalnya gini. Zaid itu seorang muslim, terus sujud kepada berhala untuk menjadi murtad, nunggu sujud kayak sholat 7 anggota apa cukup badoknya alal ardi? Berarti sah kan jadi murtad? Sah kan? Kenapa untuk sholat tidak sah? Untuk murtad sah, kok untuk sholat tidak sah? Itu satu. Alasan kedua begini, ini kritiknya penggemar Rafi'i pada Nawawi. Imam Rafi'i juga punya penggemar, punya fan banyak. Nah, kritiknya begini, yang namanya wajib itu kalau tidak mampu itu pasti ada penggantinya. Saya ulang lagi, yang namanya wajib atau rukun kalau nggak mampu pasti ada. Nah sekarang kalau orang nggak mampu sujud itu nyatanya hanya pakai isyarat sujud, bukan mengganti 7 anggota. Misalnya ada orang dengan kondisi fisik tertentu, dia sujud sudah tidak bisa watul jabah alal ardi karena misalnya terjepit uratnya atau sudah sepuh sekali. Itu dia sujud kan cukup jabahnya itu akhfadhu, misalnya lebih rendah. Jadi misalnya pas berdiri, misalnya ada orang bungkuk berdiri sudah gini. Kalau rukuk usahakan lebih pendek. Kalau sujud sangat pendek. Butuh itu ada bedanya antara saat berdiri, saat rukuk, saat sujud. Saya ulang lagi ya, ada orang yang sudah kudiro bongkok ya. Kalau rukuk gimana? Lebih pendek. Kalau sujud lebih pendek lagi. Andai kan 7 anggota itu wajib semua, maka pembongkokan ini harus 7 kali sebagai pengganti untuk 7 tadi. Karena di mana-mana barang wajib harus diganti. Ternyata gantinya hanya 1. Ya kalau penggantinya hanya 1 berarti yang wajib dalam sujud ya hanya 1, yaitu watul jabah alal ardi. Itu pikirannya Imam siapa? Rafi'i dan para penggemar. Nah Imam Nawawi itu gak setuju teori itu. Ibadah orang ngono, ibadah orang lutak nganggo riwayat. Nabi ngendikan umirtu an asjuda ala sab'ati al-dhumin, saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabhah, yaden, rukbaten, kodamen. Ya sudah ikut Nabi, kok akal-akalan. Itu dua ulama ini berdebat begitu. Meskipun nggak seperiode, yang debat ya penggemarnya. Penggemarnya kan banyak. Saya punya kitab itu linier. Saya punya kitab Romli, Rafi'i dan penggemarnya. Saya punya kitab Nawawi, Al-Haytami dan penggemarnya. Makanya saya tahu 2 mazhab. Nah setelah saya cek di kitab indukan dari kitab itu semua kan kitab kitabnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan Muzani. Sebenarnya Imam Syafi'i itu udah ngarang kitab. Kitab itu rawinya itu Muzani terbanyak, bukan Buaiti. Terbanyak itu siapa? Terima kasih sudah menyaksikan kajian dari Cak Nun dan Gus Baha mengenai kisah cinta mereka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.